Aturan sinus. Aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Pada gambar di samping, sudut A berhadapan dengan sisi dengan panjang A, sudut B berhadapan dengan sisi dengan panjang B, serta sudut C berhadapan dengan sisi dengan panjang C. Pada aturan sinus, perbandingan antara nilai sinus dari sudut dalam segitiga dengan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut adalah sama. Secara sistematis, misalkan diberikan segitiga ABC seperti gambar di atas, maka berdasarkan aturan sinus berlaku. Contoh soal. Pada awalnya menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Ternyata tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan, sehingga terjadi kemiringan. Pada jarak 44 meter dari dasar menara, diperoleh sudut elevasi 55 derajat. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Jika digambarkan akan menjadi berikut. Gunakan aturan sinus untuk menyelesaikan masalah di atas. AB per sin sudut C sama dengan AC per sin sudut B. Selanjutnya AB bernilai 44 per sin sudut C sama dengan AC yang bernilai 56 per sin 55 derajat. Sin C sama dengan hasil perkalian silang antara 44 dikali sin 55 derajat per 56. Langkah selanjutnya, sin C bernilai 0,6436. Lalu sudut C berarti bernilai 40 derajat. Besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung B ditambah C. 180 derajat dikurangi 55 derajat ditambah 40 derajat, yaitu sudut A bernilai 85 derajat. Jadi, derajat kemiringan menara Pisa adalah 90 derajat dikurangi 85 derajat, yaitu 5 derajat. Aturan kosinus. Aturan kosinus adalah hubungan antara panjang sisi segitiga dan nilai kosinus dari salah satu sudut yang ada di dalam segitiga tersebut. Pada segitiga ADC berlaku H kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang AD kuadrat. Ini simpan menjadi persamaan yang pertama. Lalu selanjutnya pada segitiga siku-siku BDC berlaku H kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi BD kuadrat. Simpan menjadi persamaan yang kedua. Substitusikan nilai H pada persamaan pertama ke persamaan kedua dan diperoleh B kuadrat dikurangi AD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi BD kuadrat. Oleh karena BD sama dengan C dikurang AD, maka B kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang dalam kurung C dikurang AD kuadrat. B kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2 dikali C dikali AD lalu dikurang AD kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali AD. Pada segitiga ADC berlaku AD sama dengan B dikali cos sudut A, sehingga dapat dinyatakan sebagai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos sudut A. Melalui cara yang sama akan mendapatkan nilai kosinus untuk panjang sisi lainnya, yaitu B dan C. Dari perhitungan di atas, aturan kosinus memenuhi persamaan berikut. Soal. Sebuah ruang tamu berukuran 15 kaki dikali 25 kaki dan memiliki bentuk seperti balok terbuka dengan atap yang membentuk segitiga pada sisi kanan dan kirinya seperti gambar berikut. Jika dua bagian dari atas membentuk sudut 50 derajat dan 33 derajat pada bidang datar sebagaimana dalam gambar, tentukan luas segitiga yang terbentuk. Pembahasan. Jika digambarkan kembali, segitiga yang terbentuk pada atap menjadi seperti berikut. Lalu didapatkan C yang bernilai 97 derajat. Berdasarkan aturan sinus diperoleh B yang bernilai 12 kaki.
luas segitiga yang terbentuk adalah 49 kaki kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Kristami Iniar dari 10 MIPA 2. Nah, video sebelumnya kita udah bahas apa itu aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, sekarang kita ada dua contoh soal aturan sinus dan kosinus. Oke, lanjut aja. Yang pertama, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 60 mil dengan arah 40 derajat dari A. Kemudian berputar haluan melanjutkan ke pelabuhan C sejauh 90 mil dengan arah 160 derajat dari B. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jarak terdekat dari pelabuhan A ke C adalah, nah tadi kita pakai cara, kita buat sketsanya dulu. Ini ada pelabuhan A, lalu ini ada pelabuhan B, lalu sini ada pelabuhan C. Nah, tadi dari yang kita diketahui dari soal, pelabuhan A ke pelabuhan B itu berjarak 60 mil. Nah, 60 mil, pelabuhan B ke C berjarak 90 mil. Nah, dan pelabuhan A ke B dengan arah 40 derajat dari A. Ini di sini ya, 40 derajat berarti di sini. Ini anggap aja garis koordinat. Garis koordinat. Nah, berputar haluan dari pelabuhan C sejauh 90 mil dengan arah 160 derajat dari B. Berarti 160 derajat begini ya. Ini B nih. Nah, ini A. 40 derajat di sini, 60 mil, ini 90 mil, 160 derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jarak terdekat dari A ke C. Jadi tandanya kita mencari dari sini ke sini. Nah, kita udah tahu AB, kita udah tahu BC. Nah, yang sekarang ditanya AC. Berarti kita cari dulu nih sudut yang berada di hadapannya, sudut yang ada di depannya gitu. Kita anggap aja ini namanya gamma, sudut gamma yang mau kita cari. Nah, oke. Kenapa kita harus cari sudut gamma? Karena kalau nanti kita udah ketemu sudut gammanya, kita bisa pakai aturan kosinus. Nah, ini ada rumusnya nih, aturan kosinusnya nih. Nah, oke. Pertama, kita cari dulu ya sudut gammanya. Nih, sudut gamma. Kita bagi dua lagi nih sudut gammanya. Jadi sudut gamma yang pertama di sini dia. Ini sudut gamma yang kedua nih di sini. Nah, coba deh. Kalau dilihat nih. Kalau dilihat 160 derajat ditambah sudut gamma yang pertama itu jadi sudut lurus ya sih? Sudut lurus 180 derajat. Ya kan? Jadi sudut gamma yang pertama ditambah 160 derajat sama dengan 180 derajat. Betul juga? Nah, sudut gamma yang pertama sama dengan pindah ruas menjadi 180 derajat dikurangi 160 derajat. Jadi sudut gamma yang pertama diketahui 20 derajat. Nah, diketahui nih sudut gamma yang pertama itu 20 derajat. Nah, gimana nih kalau sudut gamma yang kedua? Kita buat lagi ya. Ini garis koordinat. Nah, ini 40 derajat di sini. Ini sudut gamma yang kedua nih di sini. Kalau dilihat lagi, sudut gamma yang kedua sama 40 derajat ini merupakan sudut berseberangan dalam. Sudut yang berseberangan dalam. Nah, sudut yang berseberangan dalam itu apa sih? Sudut yang berseberangan dalam itu sudut yang memiliki nilai atau besar sudut yang sama. Kalau misalkan di sini 40 derajat, ya berarti otomatis sudut gamma 2-nya juga 40 derajat. Nah, jadi sudut gamma 2 dengan 40 derajat adalah sudut yang berseberangan dalam. Nah, gamma 2-nya sama dengan 40 derajat. Udah diketahui nih sudut gamma yang pertama sama sudut gamma yang kedua. Nah, gamma keseluruhannya gimana?
Sudut gamma yang keseluruhannya gampang, tinggal ditambah aja. Sudut gamma yang pertama ditambah sudut gamma yang kedua. Jadi 40 ditambah 20 sama dengan 60 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan aturan teori kosinus. Apa rumusnya? AC kuadrat ini ya, sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali BC dikali cos gamma. Nah, jadi di sini bisa kita simpulin kalau si pencari AC-nya ini merupakan pertambahan dari sisi yang lainnya ya. Nah, oke, selanjutnya setelah tadi kita udah mengetahui apa rumus teori kosinus, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya aja ya. Tadi jarak pelabuhan A ke B 60 mil, ini jadi 60 kuadrat sesuai sama rumus. Lalu tadi jarak ke B ke C adalah 90 derajat, 90 mil, jadi 90 kuadrat dikurangi 2, AB-nya bernilai 60, BC-nya bernilai 90. Nah, cos gamma-nya tadi udah diketahui 60 derajat. Jadi 60 kuadrat sama dengan 3.600 ditambah 90 kuadrat 8.100 dikurangi 2 dikali 60 kali 90. 60 kali 90 bernilai 5.400. Nah, cos 60 derajat ini bernilai setengah. Jadi ini kita bisa coret aja. Coret. Jadi 3.600 ditambah 8.100 sama dengan 11.700 dikurangi 5.400. Jadi 6.300. Nah, belum selesai nih. Karena di sini AC-nya masih kuadrat. Jadi kita akarin 6.300-nya. 6.300 ini akar dari 9 kali 7 kali 100. Berarti ada 9, lalu di sini ada 100. 900 diakarin 30 ya. 30 kali 30 kan 900. Jadi 30 ini masih ada akar 7. Jadi 30 akar 7. Selesai deh. Jadi jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 30 akar 7 mil. Oke, lanjut ya. Ini soal yang kedua. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat dari A. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150 derajat dari B. Tentukan jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Oke, lanjut. Nah, tadi udah diketahuin jarak A ke B-nya itu 60 mil. Nah, oke, ini kita bahas kisahnya lagi. Ini pelabuhan A, ini pelabuhan B, ini pelabuhan C. Nah, oke. Pelabuhan A ke pelabuhan B jaraknya 40 mil, pelabuhan B ke C 60 mil. Ya. Oke. Nah, lalu gimana nih cara kita cari jarak terdekat A ke C? Nah, AB-nya udah diketahuin, BC-nya udah diketahuin. Kita mau cari AC-nya, cari dulu lagi-lagi sudut gamma. Sudut yang ada di hadapan AC. Sudut gamma ya. Kita bagi dua nih. Gamma 1, gamma 2. Nah, ini ada garis koordinat sini. Kalau dilihat-lihat, ini ada 150 derajat sama gamma yang pertama ini kalau digabungin jadi sudut lurus. Bener gak? Nah, jadi gamma yang pertama ditambah 150 derajat sama dengan 180 derajat. Ya kan? Jadi gamma yang pertama sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat. Jadi gamma yang pertama sama dengan 30 derajat. Nah, udah deh diketemuin nih. Gamma yang pertama nilainya 30 derajat. Nah, selanjutnya kita buat lagi ya garis koordinatnya. Kita tebelin. Nih, kita tebelin. Nah, di sini ada 30 derajat nih. Tadi dari arah
A lalu berputar haluan ke pelabuhan B. Oke, jadi di sini ada 30 derajat. Nah, lalu di sini kita mau cari gamma yang kedua kan? Gamma kedua di sini, di 30 derajat di sini. Nah, tandanya ini dua sudut ini merupakan sudut yang berseberangan dalam. Nah, apa sih sudut berseberangan dalam? Sudut yang mempunyai nilai sudut yang sama. Kalau di sini 30 derajat, berarti gamma 2-nya 30 derajat. Kalau di sini misalkan 70 derajat, berarti sininya 70 derajat. Kalau misalkan di sininya 60 derajat, sininya 60 derajat. Nah, sini karena di sininya 30 derajat, berarti sudut gamma yang keduanya juga 30 derajat. Nah, gamma yang kedua dengan 30 derajat adalah sudut yang berseberangan dalam. Jadi, gamma yang kedua bernilai 30 derajat. Nah, karena gamma satunya udah diketahuin tadi 30 derajat, gamma 2-nya udah diketahuin 30 derajat. Cari gamma keseluruhan gimana sih? Gampang, tinggal gamma 1 tambah gamma 2. Gamma satunya 30 derajat, gamma 2-nya 30 derajat. Jadi, gamma keseluruhannya adalah 60 derajat. Nah, kemudian nih 60 derajat. Selanjutnya, kita bisa pakai rumus aturan teori kosinus untuk mencari jarak terikat dari A ke C. Nah, rumusnya apa? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali BC dikali cos gamma 60 derajat. Oke, selanjutnya tadi udah diketahuin rumusnya, udah diketahuin juga besar sudut gamanya yang ada di hadapan AC-nya. Nah, di sini AB-nya tadi bernilai 40 mil ya. 40 mil jadi 40 kuadrat ditambah BC tadi jaraknya 60 mil, 60 kuadrat dikurangi 2 dikali AB-nya 40 mil, BC-nya 60 mil, terus dikali cos gamanya tadi ketemu 60 derajat. Nah, 40 derajat itu 1600 ditambah 60 kuadrat. 40 kuadrat itu nilainya 1600 ditambah 60 kuadrat itu nilainya 3600 dikurangi 2 dikali 40 kali 60. 40 kali 60 itu 2400. Nah, cos 60 derajat ini nilainya setengah. Jadi kita bisa coret lagi. Oke, 1600 ditambah 3600. 5200 dikurangi 2400. Bernilai 2800. Belum selesai karena di sini masih berkuadrat ya. Nah, jadi kita akarin dulu nih 2800-nya. Akar dari 2800 itu kan 4 dikali 7 kali 100 ya. Nah, di sini ada 4. Di sini ada 100. 400 kalau diakarin jadi 20. 20 kali 20 kan 400. Jadi 20. Nah, di sini masih ada sisa akar 7. Jadi 20 akar 7. Dah, selesai deh. Jadi, jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 20 akar 7 mil. Selesai. Oke, mungkin itu aja dari video saya. Pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.